Halo teman-teman. Kalian udah pasti tahu dong nama ibu kota negara Indonesia? Ya, kota Jakarta. Secara geografis, DKI Jakarta berada di bagian barat Pulau Jawa. Provinsi ini berbatasan dengan Laut Jawa di bagian utara. Provinsi Jawa Barat di sebelah selatan dan timur, serta Provinsi Banten di sebelah barat. Suku yang paling terkenal di Jakarta yaitu suku Betawi. Betawi ini berasal dari kata Batavia yang diambil dari Belanda. Suku Betawi lahir karena adanya pencampuran genetik atau akulturasi budaya antara masyarakat di Batavia. Setelah ada pencampuran tradisi, adat istiadat, budaya, dan yang lainnya, didirikan sebuah komunitas besar di Batavia. Lama-kelamaan, suku Betawi ini menjadi sebuah suku yang baru dan identitas yang baru. Suku Betawi ini berasal dari kata yang diambil dari sebuah organisasi yang bernama Pemuda Kaum Betawi yang didirikan pada tahun 1923. Nah, di sini kami akan menjelaskan mengenai kebudayaan Betawi, mulai dari bahasanya, kesenian, adat istiadat, kuliner, dan lingkungan hidup. Sama seperti wilayah lainnya, suku Betawi ini memiliki bahasa yang unik. Yuk kita simak. Bahasa Betawi adalah ragam bahasa yang sering digunakan oleh masyarakat Betawi, yaitu Jakarta dan Indonesia. Bangsa Betawi sering mencampurkan kata-kata bahasa seperti Melayu, Jawa, Arab, Belanda, dan Tionghoa. Hal ini mencerminkan sejarah Jakarta sebagai tempat pertemuan berbagai budaya dan etnis. Pengucapan bahasa Betawi memiliki intonasi dengan nada rendah dan tinggi. Bahasa Betawi juga kaya akan humor dan sindiran yang sering diekspresikan melalui kata-kata atau kalimat kocak dan sarkastik. Yuk kita simak. Hei, nama ayah mah Lukman Arahim, anak Betawi, jagoan dari kampung Riu. Di Jakarta tempat ayah melebu, salam hormat dari hati ke hati, telemu. Ayah ada pantun nih, ntar bilang cakep ya. Adaku tuh di kepala Bang Mumu. Cakep. Katanya gara-gara makan duku. Cakep. Aku tak mau kehilanganmu, karena cuma kamu yang ada di hatiku. Ondel-ondel merupakan salah satu kesenian Betawi yang terkenal di Jakarta. Ondel-ondel salah satu ikon budaya di Jakarta. Oh iya, ondel-ondel biasanya tampil secara berpasangan. Ondel-ondel laki-laki yang menggunakan topeng berwarna merah, sedangkan ondel-ondel perempuan yang menggunakan topeng berwarna putih.
adalah tarian kesenian tradisional Betawi yang berasal dari Jakarta. Tarian ondel-ondel bukan hanya untuk sekedar hiburan semata, tapi memiliki makna dan fungsi tertentu dalam budaya Betawi. Selain itu, tarian ondel-ondel merupakan simbol kebanggaan dan identitas bagi masyarakat Betawi. Pengembangan dan pelestariannya diharapkan dapat memperkokoh dan mempertahankan kebudayaan Betawi. Soto Betawi merupakan soto yang khas dari daerah DKI Jakarta. Seperti halnya soto Madura dan soto Solo, soto Betawi juga menggunakan jeroan. Selain jeroan, seringkali organ-organ lain juga disertakan, seperti mata, torpedo, dan juga hati. Daging sapi juga menjadi bahan campuran dalam soto Betawi. Kuah soto Betawi merupakan campuran santan dan susu. Kedua campuran inilah yang membuat rasa soto Betawi begitu khas. Salah satu unsur kunci yang membedakan soto Betawi adalah penggunaan santan yang melimpah dalam kuahnya. Kuah soto Betawi umumnya kental dan gurih berkat penggunaan santan yang melimpah. Bro, gue habis nonton film tentang si Pitung nih. Juga sih. Seru banget dong. Jadi, si Pitung ini berasal dari Betawi, dari daerah Rawabelong. Si Pitung ini tuh belajar silat sama agama dari Haji Maipin. Terus latar belakang si Pitung tuh di zaman penjajahan Belanda. Nah, si Pitung ini tuh kesel nih ya sama si Belanda, apalagi tuan tanah yang merupakan tuh tuan tanah tuh orang Indonesia loh. Nah, itu kesel. Dia, Rais, dan Ji, teman-temannya buat keputusan buat merampok tuan tanah yang kaya. Nah, hasilnya itu dibagiin ke rakyat-rakyat kecil. Nah, habis itu kan dah mereka dah bagi-bagi dah. Gak ditangkap aja. Nah, ini bro, yang keren si Pitung tuh dia itu punya silat yang dewa, badan yang kuat. Konon dia itu kebal sama peluru. Rakyat malah nggak mau ngasih tahu ke Belanda karena saking kerennya tuh si Pitung kalau ditutup mulut mereka. Keren kan? Tapi kok akhirnya ketahuan. Nah, ini bro sedihnya. Jadi si Pitung itu orang tuanya itu ditangkap sama si Ustadz Haji Naifin itu. Nah, mereka tuh ditangkap sama company sama tuan tanah, mereka bekerja sama. Nah ternyata mereka itu udah nemuin kelemahan si Pitung. Nah akhirnya tuh si Pitung datang tuh buat nyamatin mereka berdua. Tiba-tiba company ngelempar tusuk. Terus si Pitung tuh melemah, tembak tuh si Pitung akhirnya. Ya dia mati tempat. Kasihan. Itu sedih banget ya. Tapi benar juga jasanya buat warga Betawi harus dihargai. Bener, Pitung itu benar pahlawan buat kita rakyat Betawi.
Baju sadaria atau juga sadarie ini berbentuk baju koko atau baju full berkerah Shanghai atau kerah tertutup. Biasanya pakaian ini berwarna putih dan berlengan panjang. Dua pilihan celana dipadukan dengan kemeja sadaria, yakni celana yang terbuat dari kain berwarna gelap atau celana dengan motif batik yang terbuat dari parang atau lereng. Pakaian ini tidak memiliki filosofi tertentu. Hanya pakaian ini yang menunjukkan pemakainya rendah hati, dinamis, lemah lembut, dan berwibawa. Masyarakat Betawi sangat memegang teguh nilai-nilai Islam. Ini terlihat dari pakaian adatnya yang tampak berbeda dengan wilayah lain. Betawi mengedepankan pakaian pun sebagai penutup aurat. Kebaya encim merupakan salah satu pakaian adat Betawi yang sering dipakai oleh para wanita Betawi. Kebaya encim adalah bagian depan yang meruncing atau desainnya yang mengerucut. Kebaya encim dipadukan dengan sarung berbagai pola. Filosofi pakaian adat Betawi ini adalah keindahan, kedewasaan, kecantikan, keceriaan, kearifan, dan mengikuti aturan. Selain itu juga jadi petunjuk dari para leluhur. Seru banget ya hari ini kita lagi ada di Museum Betawi. Iya bener banget, seru loh. Gimana kalau misalkan kita lanjut ke Setu Babakan? Kayaknya di sana gede banget tau tempatnya. Ayo. Yuk. Kawan-kawan, apa yang kalian tahu tentang Setu Babakan? Ya, Setu Babakan merupakan sebuah kawasan perkampungan yang ditetapkan oleh pemerintah Jakarta sebagai tempat pelestarian dan pengembangan budaya Betawi secara berkesinambungan. Setu Babakan terlihat sebagai kawasan cagar budaya Betawi dan juga adalah salah satu objek wisata yang terbilang baru. Banyak sekali objek wisata yang ada di Setu Babakan ini. Kalian bisa membawa keluarga dan orang-orang terdekat kalian untuk melepas penat di Setu Babakan Jakarta ini.